Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Hukum Tata Negara yang mulia Bapak Abdul Muni MHI, dan yang saya cinta sayangi teman-teman HKID angkatan 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua dapat berkumpul bermujalasah di tempat yang insya Allah penuh barakah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan, semoga tetap mengalir deras kepada sang kehariban kita, Nabi Agung, Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat terutusnya beliaulah, berkat lahirnya beliaulah kita dapat merasakan dan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, dengan adanya ad-dinul Islam yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yang mana pada kesempatan kali ini guna memenuhi tugas PS mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Abdul Muni MHI. Selanjutnya, agar lebih efisiennya waktu, kita melangkah pada slide selanjutnya mengenai tema ataupun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pokok pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian sistem pemerintahan Indonesia, yang kedua yaitu bentuk pemerintahan, yang ketiga yaitu susunan pemerintahan, yang keempat yaitu sistem pemerintahan. Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah dengan izin Allah saya akan mencoba menjelaskan pokok pembahasan ini, walaupun tidak secara sempurna, namun saya akan berusaha maksimal mungkin agar dapat dimengerti baik dari saya pribadi dan dapat dimengerti oleh orang lain. Kita masuk pada slide selanjutnya. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian, yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan tatanan tersebut. Itulah pengertian sistem tersendiri. Sedangkan pemerintahan berarti perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dapat kita simpulkan setelah kita artikan sistem dan pemerintahan tersendiri, dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam suatu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Kita masuk pada slide yang selanjutnya. Sistem pemerintahan menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHU MIP. Beliau berjabat di negara kita sebagai Menko Polhukam yang kerap disapa dengan Mahfud MD. Beliau mengatakan dan beliau mengartikan sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itulah pengertian sistem pemerintahan oleh kerap yang disapa Mahfud MD.
Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional. Meski begitu, tetap didampingi dengan sistem pemerintahan demokrasi dan sistem presidensial. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, yang kedua yaitu republik konstitusional, dan yang ketiga yaitu republik parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola kehidupan di negara, serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Itulah bentuk pemerintahan yang ada pada negara kita, yakni negara tercinta Indonesia. Kita masuk pada slide yang selanjutnya. Ciri-ciri bentuk pemerintahan Indonesia, Republik Konstitusional. Bahwa Republik Indonesia adalah negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan Indonesia, yang pertama yaitu presiden memegang kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan tidak bisa diwariskan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan di bawah juga republik. Yang keempat, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial. Yang keenam, negara hukum, dan yang terakhir yaitu otonomi daerah. Itulah bentuk ataupun ciri bentuk pemerintahan Indonesia di Republik Konstitusional. Selanjutnya masuk pada susunan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MA, yang kedua itu BPK, sedangkan MPR yang berada di atas tertinggi mempunyai cabang yaitu DPR dan Presiden, dan yang selanjutnya DPA. Itulah susunan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Masuk pada selanjutnya. Susunan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang Dasar 1900 setelah diamandemen. Tadi sudah dijelaskan sebelum diamandemen dan sekarang setelah diamandemen, bahwa susunan pemerintahan negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu BPK, yang kedua itu legislatif, yang diantaranya di bawahnya terdapat MPR, DPD ataupun DPR. Yang ketiga yaitu eksekutif, yang di bawahnya terdapat presiden dan wakil eksekutif, yang di bawahnya presiden dan wakil presiden. Yang keempat yaitu yudikatif, yang terdiri dari kekuasaan kehakiman atau yang disebut dengan MA, MK, dan MI. Selanjutnya keterangan bahwa MA singkatan dari Mahkamah Konstitusi, MK Mahkamah Agung, dan MI Komisi Yudisial. Selanjutnya masuk pada slide selanjutnya. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat definisikan bahwa suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Itulah pengertian dari sistem pemerintahan. Kita masuk pada slide yang selanjutnya. Sistem pemerintahan. Telah kita ketahui bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen, dan yang kedua sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Itulah sistem pemerintahan yang berada pada negara Republik Indonesia. Masuk pada slide yang selanjutnya. 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, yaitu presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Masuk pada slide yang selanjutnya. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah, kalau tadi sebelum, kalau sekarang setelah diamandemen. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Presiden yang ketiga adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian yang dikenal dengan bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Para anggota Dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Masuk pada slide yang selanjutnya. Terima kasih dan matur sakalangkung. Itulah tadi presentasi dari PowerPoint saya yang bertema sistem pemerintahan. Terima kasih dan matur sakalangkung saya ucapkan. Namun sebelum saya akhiri, tentu dari penjelasan saya ataupun dari slide ataupun PPT yang telah saya buat terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan dalam segi tulisan, dalam segi ucapan, mohon maaf beribu maaf, mohon ampun beribu ampun. Kelebihan hanya milik Allah, kekurangan hanya terdapat pada saya pribadi. Apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, murni datangnya dari saya pribadi. Selanjutnya, slide ini akan disponsori juga oleh PowerPoint ini disponsori oleh HKID, yang mana foto saya ambil setelah HKID angkatan 2020 mengikuti simulasi akad nikah oleh HKID 2020 pada tahun 2021, dan alhamdulillah dengan jerih payah kelas HKID mendapatkan juara 2 simulasi akad nikah 2021. Itulah tadi sekilas, hanya sebagai penyemangat, sebagai bumbu penyedap bagi terhadap PowerPoint kami. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.